hari ini kita kembali beribadah di Abi Hosana bersama Cici Yona hari ini. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan kita? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya udah siap ya? Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh kembali beribadah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Tuhan, sebentar kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin bernyanyi untuk Engkau, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelumnya adik-adik inget gak kalau Abi Hosana punya yel-yel? Nah, coba ya kita tes ya. Nah, coba semuanya bangkit berdiri dulu ya. Kalau Cici bilang Abi Hosana, gerakannya jangan lupa berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, ingat ya semuanya ya. Abi Hosana, berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, semuanya hebat. Yuk kita mau memuji Tuhan Allah kita. Karena hari ini hati kita penuh dengan nyanyian. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang happy. Ya, kita semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan Allah kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Mari katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Kita mau sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita mengatakan dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, dialah raja, raja, amin. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Kita mau sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Yes, amin. Dan kita punya Tuhan yang besar sekali. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Besarnya mana? Besar,
Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Mana tangannya? Besar, bersukacita bersama-sama, oke? Dan kita memuji Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena ada Yesus di hatiku. 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 Karena ada Yesus di hatiku, karena ada Yesus di hatiku. Yeay. Bener ya teman-teman, karena ada Yesus di hati kita, makanya kita bersukacita. Nah, sekarang kita mau saksikan nih teman-teman kita yang sudah membuat kreativitas dan ayat hafalan. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas aku, ayat kreativitas. Dan ayat hafalannya hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bye, God bless you, see you later. Ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, God bless you. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Nah, gimana adik-adik setelah melihat kesaksian dari teman-temannya
semuanya. Semuanya luar biasa ya. Oke, nah sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik boleh siapkan hati, kita mau nyanyikan satu pujian ini, Selidiki Aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi kita katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mau sama-sama katakan sekali lagi. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia, Kau dapati aku tetap setia. Kami mau belajar setia, Tuhan. Kami mau belajar setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami dan kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Wah, jumpa lagi minggu ini dengan Koko Garven. Wah, minggu ini, pada kesempatan kali ini, Koko Garven akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, jangan lupa ucapkan terima kasih untuk Cici Yona yang udah memimpin adik-adik dalam pujian dan penyembahan. Ya, terima kasih untuk Cici Yona. Nah, adik-adik siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini? Boleh diangkat jempolnya. Wah, luar biasa adik-adik. Salam jumpa lagi ya minggu ini bersama Koko Garven. Nah, pasti adik-adik semua sangat bersukacita dan bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan ya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Yeay, terima kasih untuk responnya adik-adik. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengampunan yang ajaib dari Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga bagaimana Rasul Paulus menerima pengampunan dari Tuhan. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mengampuni teman-teman yang pernah menyakiti kita. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus menjadi agen perubahan ya adik-adik. Tentu saja kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita meninggikan diri atau sombong karena berpikir kita yang paling hebat. Melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, kita diajar untuk tidak memiliki sikap yang meninggikan diri sendiri atau memiliki kesombongan. Itu tidak boleh adik-adik. Apakah adik-adik tahu contoh sikap meninggikan diri atau sikap kesombongan? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, iya betul adik-adik. Meninggikan diri sama dengan sombong ya, yang memiliki arti menghargai diri kita secara berlebihan, congkak, pongah, atau memegahkan diri kita sendiri. Nih, sebagai contoh ya, adik-adik bicara tentang alat sekolah mahal yang adik-adik miliki sambil memandang alat sekolah teman-teman yang murah. Dan masih banyak lagi sikap yang sering kita lakukan tanpa kita sadari merendahkan teman-teman kita. Tentu saja sikap meninggikan diri atau sombong ditentang oleh Tuhan loh adik-adik. Karena Tuhan yang menciptakan semua manusia itu sama. Sekali lagi, karena Tuhan menciptakan semua manusia itu sama, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Lalu ada nafas hidup yang dihembuskan ke dalam manusia. Semua manusia tuh berharga di mata Tuhan, termasuk adik-adik semua ya. Jadi adik-adik itu berharga di mata Tuhan dan semuanya sama. Seperti yang dituliskan di dalam Yesaya 43 ayat 4 yang berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, ini adik-adik ya. Coba adik-adik lihat di sini ada apa nih ya? Koko Garven punya apa nih? Nah, ini punya botol minum yang sudah terisi air hampir penuh ya adik-adik. Ya, bahwa botol minum ini itu sempurna ya. Seumpama kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus sama seperti botol ini yang sudah terisi penuh. Ya, nah hanya Tuhan yang harus kita agung dan tinggikan adik-adik. Jadi tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang harus kita agungkan dan kita tinggikan. Apapun yang kita miliki dan yang bisa kita lakukan sekarang semua karena Tuhan. Tidak ada manusia yang karena kekuatannya sendiri dan gagahnya sendiri bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu memuliakan dan meninggikan Tuhan kita. Ya, seperti di dalam Yesaya 2 ayat 11-12, demikian firman Tuhan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan.
Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ya, melalui ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, dan meninggikan dirinya. Mengapa Tuhan marah? Ayo, ada yang tahu adik-adik kenapa Tuhan marah kalau kita sombong atau congkak ya? Salah satu akibat dari meninggikan diri adalah kita bisa merasa hidup tanpa Tuhan. Ya, bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri. Dan pada suatu saat kita akan meninggalkan Tuhan. Selain itu, dalam Yesaya 2 ayat 22 yang berbunyi, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap." Nah, hal tersebut yang membuat Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang meninggikan diri, adik-adik. Kenapa? Karena orang yang meninggikan diri, ya terus-menerus sombong, akan meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa selalu memiliki hati yang rendah atau tidak sombong? Pertama, tentu saja kita harus selalu menyadari dan mengingat bahwa kita ada saat ini itu semua karena Tuhan. Dan yang kedua, selalu mengucap syukur adik-adik atas kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, miliki kasih Tuhan dalam persahabatan sehingga kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, jadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk selalu memiliki sikap yang rendah hati agar melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Sampai jumpa lagi adik-adik di lain kesempatan bersama Koko Garven ya. Nah, adik-adik, hari ini Koko Garven punya cerita teladan yang sangat luar biasa untuk adik-adik. Nah, kesempatan kali ini adik-adik boleh duduk diam dan simak cerita teladan hari ini ya. Ya, cerita teladan hari ini judulnya adalah tantangan terbesar. Kita mulai ya adik-adik, sudah siap? Oke. Waktu itu ya ada seorang ibu-ibu ya, mama itu bilang ya, "Mama nggak ngerti deh, Pak. Ya, kok ibu itu ya bisa mengampuni orang yang sudah mencelakakan anaknya dan menghilangkan nyawa suaminya ya?" Tanya Mama Laura kepada suaminya sedang menonton berita di TV saat itu. Kalau Mama yang ngalamin ya, Mama pasti nggak bisa mengampuni penjahat itu. Terlalu sulit, Pak. Lanjut Mama Laura berkomentar adik-adik. "Betul, Mah. Pasti sulit dan berat sekali melepaskan pengampunan, apalagi ibu itu tidak hanya kehilangan suaminya, tapi anaknya juga harus dioperasi berkali-kali karena kerusakan pada tubuhnya. Ia harus melihat anaknya merintih kesakitan setiap hari, belum lagi harus bolak-balik ke rumah sakit. Menjalani itu semua pasti sangat menderita, tapi ibu itu hebat ya. Dia bisa merelakan apa yang terjadi, menerima kenyataan, dan mengampuni pelaku kejahatan itu. Kita harus belajar dari dia, Mah. Ibu itu berhasil menjadi saksinya Kristus karena menunjukkan kasih yang luar biasa," jawab si papa. Laura terdiam dan merenung mendengarkan percakapan orang tuanya. Laura membayangkan kalau ia menjadi korban seperti anak dalam berita tersebut. Lalu papanya Laura melanjutkan, "Betul ya, Mah. Tuhan itu tidak akan memberikan kita masalah yang melampaui kekuatan kita. Dalam hal ini, pengampunan adalah tantangan terbesar, dan ibu itu berhasil melewatinya. Dia bisa memberikan apa yang paling berharga yang Tuhan ingin dia lakukan. Kita belum tentu bisa seperti dia loh, Mah. Kita pasti merasa pantas untuk tidak mengampuni. Secara tidak sadar, kita menjadi sombong. Seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa yang melukai orang lain. Karena kita korban, kita merasa berhak mempertahankan hak kita untuk tidak mengampuni. Bayangkan, Mah, kalau orang yang kita pernah sakiti juga tidak mengampuni kita," ujar Papa Laura. "Tapi, Pak, kita kan tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain atau menyusahkan orang lain seperti itu. Lihat deh, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan hidup dengan operasi terus-menerus. Kesalahan kita pada orang lain kan tidak sampai seperti itu," balas Mama.
Lalu Papa menjawab, memang kesalahan kita berbeda. Tapi kita tidak bisa bilang kesalahan kita itu kecil loh. Atau tidak ada apa-apanya dibandingkan hal tersebut. Yang mengalami, yang dirugikan, yang disakiti bukan kita. Mungkin saja orang lain kesalahan kita sungguh besar dan lukanya dalam. Sampai mereka sulit mengampuni. Kita hanya akan bisa melepaskan pengampunan yang besar. Seperti itu kalau kita berserah kepada Tuhan. Benar-benar menghayati pengampunan Tuhan atas diri kita. Papa Laura menjelaskan. Demikian cerita teladan pada hari ini adik-adik semua. Halo adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 2 ayat 17. Yaitu manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong Papa dan Mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak Papa dan Mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Halo adik-adik. Nah, minggu ini ya Koko Garven punya sebuah kreativitas yang sangat-sangat gampang tapi bermakna sekali loh. Nah, kita mulai ya. Adik-adik coba ya, adik-adik boleh siapkan 1 buah jeruk. Nah, adik-adik boleh siapkan 1 buah jeruk, atau kalau adik-adik tidak punya jeruk, siapkan sesuatu yang berbentuk bulat juga boleh adik-adik. Ya, kemudian adik-adik bisa yang kedua siapkan alatnya spidol. Oke, nah kita mulai ya adik-adik. Jadi di kesempatan kali ini ya, kita akan membagikan ya jeruk ini ke orang yang kita sayangi. Nah, tapi sebelum kita kasih jeruk ini ya, supaya lebih bermakna ya, dan bisa merepresentasikan kasih sayang kita ke orang tersebut ya, kita akan menggambar ya. Kita akan menggambar jeruk tersebut ya adik-adik. Ya, pertama kita gambar seperti layaknya muka orang yang lagi tersenyum ya. Ini Koko Garven contohin ya. Sebentar Koko Garven gambar dulu adik-adik. Iya. Nah, coba udah kelihatan belum? Nah ya, pastinya kalau kita mau kasih sesuatu ke orang yang kita sayangi harus tersenyum ya. Nah, setelah kita gambar seperti ini, jangan lupa ya, di baliknya ya, di sisi sebaliknya di sini kita tulis pesannya untuk orang tersebut. Contohnya ya, misalnya adik-adik ingin mengucapkan terima kasih kepada mama papa, atau teman-teman mau bilang bahwa adik-adik sayang sama mama papa, silakan ditulis ya di sisi belakangnya. Contoh ya, kalau Garven contohin. Nah, ini ya adik-adik. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini Koko Garven tulis ya bahwa Koko Garven pengen ngasih tahu ya ke orang yang Koko Garven kasih jeruknya ini bahwa Koko Garven sayang sama dia. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan itu setelah digambar ya, digambar muka tersenyumnya dan ditulis pesannya ya. Lalu kemudian adik-adik berikan kepada orang yang adik-adik cintai ya, dan jangan lupa peluk orang tersebut ya. Demikian kreativitas minggu ini. Semoga memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Sampai jumpa di ibadah berikutnya semuanya. Happy Sunday.